Udah. Nah, udah siap semuanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan la ma'budu bihaqqin illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, hari Sabtu malam Ahad, Nah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan kekuatan, sehingga kita bisa bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian juga menghadiri majelis ilmu agama. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabda beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yatluna kitabullah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar, bukan baca doang tapi saling belajar, saling memahami. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sebagai huda, sebagai petunjuk. Bagaimana Al-Qur'an menjadi petunjuk kalau tidak dipelajari? Gimana? Tidak bisa. Makanya harus dipelajari. Illa najalat alaihimus sakinah, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, akan turun kepada orang yang bermajelis ilmu tersebut apa? Ketenangan. Wa hafatumul malaikah, dan akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau bermajelis ilmu agama. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini jadi seperti biasa di sini anak cuma sebagai badal pengganti. Ini malam keempat minggu keempat diminta untuk gantikan Ustaz di sini. Mungkin kita lanjutkan kemarin pembahasan yang minggu kemarin kita masih bab masalah nawakidul Islam, nawakidul wudu. Pembatal wudu. Kan tapi kemarin kita udah selesai masalah pembatal wudu. Udah juga masalah kaifiyatil wudu juga udah bagaimana tata cara berwudu. Sekarang kita masuk masalah al-madatu ar-rabi'ah. Pembahasan yang keempat. Apa itu? Nawakidul wudu. Kemarin makruhat Kemarin makruhat kemarin dibaca. Sekarang nawakidul al-wudu. Afwan. Sekarang pembatal wudu. Silahkan dibuka. Yang belum dibuka kitabnya dibuka. Seorang penuntut ilmu selayaknya mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Karena hakikatnya orang menuntut ilmu seperti apa? Jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Orang mau berperang kalau nggak bawa pedang, nggak bawa tameng, gimana? Namanya setornya. Begitu juga orang yang menuntut ilmu nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen, namanya cuma apa? Cuma bawa badan aja, bawa badan, cuma sekedar absen. Jadi dimaksimalkan ya, dibawa kitabnya, pulpennya dibawa. Udah siap semuanya? Nah, nawakidu al wudu'i ya. Nawakid yaitu dari kata apa? Nakidun ya, pembatal. Nawakid pembatal ya, pembatal wudu, pembatal wudu. Ya. Wudu memiliki syarat, memiliki sunnah, juga memiliki pembatal yang dapat membatalkan wudu. Ini wajib bagi kita mengetahuinya. Jangan sampai kita setelah berwudu kemudian melakukan hal yang dapat membatalkan wudu sehingga sholat kita tidak sah. Karena bagaimanapun ya, salah satu syarat sahnya sholat adalah apa? Bersuci. Nawaqidul wudu. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Al-kharij yang keluar minas sabilaini dari dua lubang. Yang keluar dari dua jalur atau dua lubang. Apa itu? Dua lubang. Qabul wa dubur ya, yang depan maupun yang belakang ya. Yang sesuatu yang keluar dari baik yang di depan maupun yang belakang itu dapat membatalkan wudu ya. Contohnya apa? Min baulin. Contohnya apa? Kencing. Contohnya min baulin, kencing. Au madyin atau madi. Au wadiyin ya, atau wadi ya. Nah, sampai situ dulu. Au wadiyin atau wadi. Nah, apa itu madi dan apa itu wadi? Ada yang bisa jelaskan? Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak bisa, nggak usah angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Jangan di belakang tembok. Angkat tangannya. Tegar. Angkat tangan nggak? Oh enggak. Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, anak jelaskan. Antum tulis. Madi. Madi adalah mau bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ya. Madi adalah huwa al-maul abyad. Madi adalah air yang putih. Air putih. Insyaallah setengah dari antum udah mengalami ya. Insyaallah udah mengalami. Mengalami balik. Adapun yang belum mungkin belum tahu. Nah, alladhi yang ya, air yang putih, yang berwarna putih, yang tulis, yang yakhruju keluar, ya, rakhruju keluar, inda tawarani ya, ketika meluapnya asyahwat, itu apa? Syahwat. Itu disebut al-madi, apa? Al-madi. Ana ulangi ya. Madi adalah air yang berwarna putih ya, yang keluar ketika meluapnya syahwat, atau dalam bahasa lain dikatakan para ulama yang apa namanya, yang apa namanya, ya gitu intinya gitu. Adapun wadi tulis wadi adalah ma'un abyad, air yang berwarna putih. Khasirun, apa khasir? Akan tapi dia itu pekat. Ya, putihnya pekat, pekat. Lebih kental gitu kan, lebih kental. Ya, khruju keluar ba'dal baul, setelah kencing. Waliban, kebanyakannya keluar setelah kencing.
Warubbama dan bisa jadi dan bisa juga kharaja qablahu keluar sebelumnya, sebelum kencing, bisa jadi setelah kencing, bisa jadi sebelum kencing. Wala ala kota dan tidak ada kaitan lahu ya, tidak ada kaitan antara wadi bisyahwat dengan syahwat ya. Jadi kalau wadi ini ya air yang putih akan tapi lebih pekat ya. Yang keluar biasanya kebanyakannya setelah kencing. Jadi setelah kencing keluar atau bisa juga terkadang keluar sebelum kencing ya. Akan tapi dia keluar bukan karena sebab syahwat ya. Atau bisa kita bilang wadi ini seperti penyakit. Itu ada beberapa orang kasusnya ya. Ada beberapa orang kasusnya yaitu ketika setelah kencing itu dia keluar ya, cairan ya lengket itu warna putih tetapi ya bukan mani, bukan madi, bukan madi ya. Nah, lanjut aziratin atau kotoran ya. Atau kotoran. Au fusain atau apa fusa? Kentut tapi kentutnya tak bersuara, itu namanya fusa. Kentut yang enggak bersuaranya itu kentut fitnah, ya kan? Kentut yang bersuara biasanya lebih semerbak baunya kan? Ya. Au durot atau apa durot? Kentut tapi kentut yang bersuara. Fusa itu kentut yang tak bersuara, durot kentut yang bersuara. Wa yusamma dan dinamakan, ini semuanya dinamakan baul, madi, wadi, adirah, fusa, durot, hada bil hadas, dinamakan dengan dalam bahasa itu dengan apa? Hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, hadas asgor maupun hadas akbar ya. Wahwa dan dia alladhi yang yaknihi ya dimaksud yang dimaksudkan qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah, tidaklah Allah, la yaqbal, tidaklah Allah menerima salat ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, salat ahadikum, salat salah seorang di antara kalian. Idza ahdatsa, apabila dia berhadas, baik kecil maupun besar, tadi baik kencing maupun ya keluar madhi tadi ya. Hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu, sampai dia berwudu. Nah, jadi poin pertama, nawaqidul wudu, pembatal wudu adalah semua yang keluar dari minat sabilain, semua yang keluar dari dua jalur, baik depan maupun yang belakang. Maka perlu diperhatikan ini, perlu diperhatikan. Jangan sampai antum udah tahu kentut ya, walaupun nggak berbunyi, itu kentut fusa ya. Tapi karena malu, ketika sholat antum nggak batalin, lanjutin aja sholatnya, maka sholatnya tidak sah, wajib diulangi lagi, tidak sah. Yang kedua, an-naum as-sakil, naum itu tidur, as-sakil yang apa sakil tuh? Yang nyenyak. Sakil itu kan berat gitu, tidur yang nyenyak. Tidur nyenyak. Idza kana sahibu, apabila kana sahibuhu ya, orang yang tidur tersebut ya, apabila orang yang tidur tersebut muttaji'an, berbaring ya, apa namanya, terlentang atau berbaring gitu kan, berbaring di lantai. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Al-ainu ya, mata, al-ain, ainu mata, apa ini? Wika usahi ya. Wika itu tali atau penutup atau tali. Asahi itu asal itu ya dubur. Pengikat dubur, tahu dubur. Faman nama, barang siapa yang tidur, faliyatawad doa, maka hendaklah dia berwudu. Nah, mana yang sedikit jelaskan sini sabda Nabi Muhammad SAW ya. Apa yang dimaksud dengan al-ainu wika usahwi? Mata adalah ikatannya, pengikatnya dubur. Jadi biasanya orang itu kalau udah tidurnya lelap, nyenyak, ya, matanya kan merem tuh. Dia itu nggak sadar apa yang telah terjadi dengan badannya, entah dia kentut, entah dia mungkin apa namanya, ya kencing segala macam, nggak sadar. Makanya mata ini pengikat. Jadi kalau orang melek, biasanya orang nggak tidur itu dia bisa menahan. Kalau pengen kentut bisa ditahan gitu kan. Tapi kalau orang yang tidur dia tidak bisa menahan. Nah, itu maksud Nabi Muhammad SAW. Makanya al-ainu wika usahwi. Ya. Mata ini pengikatnya dubur. Maksudnya orang yang bangun pasti dia tidak akan kentut gitu. Adapun orang yang tidur biasanya dia nggak bakal sadar dia kentut apa enggak. Famanna mafal yatawaddo, barang siapa dia tidur maka wajib dia berwudu. Nah, di situ mu'alif mengatakan an-naumu tsaqil idza kana sahibu muttaji'an. Orang yang tidur dengan nyenyak apabila dia tidurnya berbaring. Masalah tidur ya. Masalah tidur ya. Apakah dia membatalkan wudu? Itu ada perselisihan di kalangan ulama kita dalam masalah tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Ada yang mengatakan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu. Tidur tidak membatalkan wudu. Ada juga yang mengatakan dia kalau seandainya tidurnya duduk tidurnya sambil nunggu sholat, duduk, maka tidak batal wudunya. Karena kenapa? Karena ya ininya itu kan ketutup kalau duduk. Kalau duduk pantatnya itu kan ketutup. Beda kalau orang tidurnya sambil terlentang, sebagaimana kata mu'alif, tiduran terlentang berbaring, maka sulit untuk dubur tersebut menahan kentut tersebut sehingga nggak terasa keluar, nggak terasa. Tapi Allah alam bisawab ya. Jadi tidur ya, setaunya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang ya seseorang tersebut tidak sampai hilang kesadarannya, baik dia tidurnya terlentang maupun dia duduk ya, ataupun dia berdiri, intinya hilang kesadaran seseorang tersebut. Mungkin dia sampai ngeces gitu kan. Kalau udah ngeces itu udah alamat ya. Tahu ngeces ya, keluar air liur ya. Itu udah alamat, berarti dia tidurnya udah nyenyak, maka ya batal wudunya. Atau mungkin dia tidurnya sampai ngorok gitu ya. Tahu ngorok ya. Sehingga kedengeran sampai jauh gitu. Ini juga alamat kalau wudunya udah batal. Atau mungkin ketika diikomahi, biasanya udah diikomah masih sujud aja, duduk sambil sujud gitu. Ya kalau nggak dibangunin temennya nggak bangun. Nah ini juga udah batal wudunya karena kesadarannya udah hilang, udah tidurnya udah nyenyak, maka wudunya batal. Adapun tidur yang tidak nyenyak atau yang masih yang ngantuk-ngantuk ya, yang kadang sadar kadang enggak, nah, insya Allah itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga,
istitaru al-aqli. Ya. Istitar tertutupnya akal. Tertutupnya akal. Wafaqdu dan hilang syuur rasa, ya, hilangnya rasa. Bigma'in bisa dengan pingsan, hilangnya rasa, ya, dengan pingsan. Au sukrin atau mabuk, ya, minum memabukkan gitu. Ya, nafis. Nah, au jununin atau gila gila. Id halatu istitari ketika halah keadaan istitar tertutupnya al-aqli akal, ya. La yadri dia tidak mengetahui fiha di dalamnya al-abdu seorang hamba an qada apakah telah batal wudu'uhu, ya, wudunya bimisli fusain semisal orang yang, ya, kentut matalan, ya, misalnya aulam yang takid atau belum batal. Intinya orang yang tertutup akalnya, dia batal wudunya. Misalkan ada seorang yang jam 1 dia masih waras, jam 1 pagi, 1 siang dia masih waras. Kemudian dia ikut pemilihan caleg gitu kan. Tapi nggak dapat. Kemudian dia gila misalkan. Kemudian dia gila. Kemudian waktu itu dia punya wudu. Dia habis sholat duhur masih punya wudu. Maka wudunya batal karena dia istitarul akli, akalnya udah hilang, ya. Atau dia pingsan, misalkan dia mau sholat berangkat ke sini, ya, baru sholat berangkat sini. Di jalan dia misalkan lihat ular. Kaget kan, lihat ular kaget langsung pingsan. Ya, bangun wudunya udah batal. Nggak boleh bangun belum sholat tadi, nggak sempat sholat dulu kan. Udah wudu tadi, nggak boleh. Wajib wudu lagi karena, ya, dia udah istitarul akli, akalnya udah ketutup. Atau bahkan mabok, ya. Habis wudu minum yang mabok. Ya, ini juga membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, masu zakar, ya. Mas itu mengusap, ya. Mengusap zakar kemaluan, ya. Bibatinil kafi, ya. Batin itu apa ini namanya? Telapak tangan. Wal asabi dan jari jemari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa zakarahu fal yusalli hatta yatawaddoa. Man, barang siapa massa dia mengusap zakarahu, ya, kemaluannya fala yusalli maka janganlah salat hatta yatawa doa sampai dia berwudu. Ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, ya, syaratnya masuk zakar bibatinil kaf ini syaratnya, ya,
mengusap kemaluan dengan telapak tangan ini syaratnya harus, kata Imam Syafi'i, harus mubasyarah. Jadi harus langsung, nggak boleh ada pembatas, nggak boleh ada mati. Cabut dah. Ya, tidak boleh ada penghalang. Jadi dia langsung antara kulit dia dengan kemaluannya langsung bersentuhan. Pendapat Malik di sini harus bibatinil kaf, harus dengan telapak tangan. Jadi dalam pendapat beliau berarti kalau dengan dohirul kaf, dengan punggungnya telapak tangan, maka tidak membatalkan wudu. Akan tapi kalau dengan telapak tangan maka membatalkan wudu. Allahu a'lam. Ya, walaupun ada juga yang mengatakan para ulama bahwasanya memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu selama tidak ada syahwat, Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat yang bertanya pada Nabi SAW tentang memegang atau tadi mengusap kemaluannya setelah berwudu, apakah itu membatalkan wudu? Kata Nabi, apa bedanya antara kemaluanmu dengan anggota badanmu yang lainnya? Antara kemaluanmu dengan kaki, dengan tangan, dengan kuping, apa bedanya? Toh sama aja gitu. Makanya ada para ulama yang mengatakan bahwasanya memegang kemaluan tidak membatalkan wudu selama dia tidak ada syahwat. Jadi megangnya nggak pakai syahwat. Kalau pakai syahwat batal. Tapi mu'alif di sini berpendapat bahwasanya pakai syahwat, nggak ada syahwat, selama dia menggunakan telapak tangannya maka itu membatalkan wudu. Yang kelima ar-riddah. Ar-riddah yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Orang yang murtad itu wudunya batal ya. Bahkan bukan wudunya saja, seluruh amalannya batal. Dulu dia pernah bersedekah, sedekahnya hilang seketika. Dulu dia pernah puasa, puasanya hilang. Pernah haji, hajinya hilang, pahalanya hilang semuanya. Orang yang murtad. Ka'ayyakula, sebagaimana orang yang berkata kalimat kufrin, kalimat kekufuran. Fa'innahu, bahwasanya dia yang takidu wudu'ihi, membatalkan wudunya. Wa bidzalika, dengan hal tersebut, dengan kalimat kufur tersebut, maka batal wudu seseorang tersebut. Wa tabtulu sa'iru a'malihi, dan batal sa'ir, seluruh a'malihi, amalan-amalannya. Ata'abudiyah, yang sifatnya ibadah, seperti salat, zakat, haji. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. La in asyrakta, jika seandainya kamu syirik, bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka akan hilanglah seluruh amalanmu, Jadi ini bahaya. Bahaya. Makanya dakwah yang pertama kali sering digaungkan oleh para nabi dan rasul ada dakwah apa? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Karena dengan tauhid seluruh amalan bisa diterima. Dengan apa? Kalimat syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dakwah yang pertama kali adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah selama 13 tahun tentang apa? Tentang kalimat tauhid.
Karena percuma seorang hamba kalau banyak ibadahnya tetapi masih suka berbuat syirik. Masih suka meminta ke kuburan. Masih senang atau masih mempercayai orang-orang apa? Orang-orang pintar ya. Atau paranormal. Yang minta ke paranormalnya enggak normal ya kan. Ini bahaya, kasihan ya, kasihan. Dia udah banyak ibadah kan, tapi ibadahnya tertolak karena telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, lanjutkan yang keenam. Aklu lahmil al-jazur. Memakan lahmi daging unta, ya, memakan daging unta. Liqauli ahadi sahabah, sebagaimana perkataan salah seorang sahabat. Sebagaimana perkataan salah seorang sahabat sakitnya. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ana tawadda'u min luhumil ghanam. Apakah kita natawadda'u, kita berwudu? Apakah kita berwudu min dari luhumil ghanam, daging ghanam apa ghanam? Kambing ya. Dari daging kambing. Qala in syi'ta, Nabi bersabda in syi'ta, kalau kamu mau ya, kalau kamu mau ya berwudu. Qala, kemudian sahabat mengatakan, ana tawadda'u min luhumil ibil. Apakah kita juga berwudu dari daging onta? Qala na'am. Qala na'am. Nabi bersabda, iya. Nabi bersabda, iya, berwudu ketika setelah makan daging onta. Pertama, sahabat mengatakan, apakah kita berwudu dengan apabila udah makan daging kambing? Ya. Kata Nabi, terserah. Isi tak, kalau mau ya wudu, kalau enggak ya tidak apa-apa. Tapi kalau ketika ditanya tentang daging onta, Nabi mengatakan, qala nah ini menunjukkan kata Malik bahwasanya seorang apabila telah memakan daging onta maka dia wajib berwudu, atau bukan wajib berwudu, maka wudunya batal. Karena di sini maksudnya bab nawaqidul wudu, maka wudunya batal. Apabila dia hendak sholat maka wajib wudu lagi. Ada yang pernah makan daging unta? Hah? Ada yang pernah umroh? Kemarin ada umroh. Habis umroh siapa? Habib. Mana Habib? Ini Habib. Pulang. Tes. Oh, nah. Ya. Illa annal jumhur, kecuali annal jumhur, bahwasanya jumhur kebanyakan ulama ya, jumhur kebanyakan minas sahabah, dari sahabat, jumhur itu kebanyakan, illa kecuali annal jumhur, bahwasanya kebanyakan minas sahabah, dari sahabat, la yarawna, mereka tidaklah memandang al-wudu, tidak memandang wudu min lahmil jazur, apabila udah makan daging onta. Jadi kebanyakan para sahabat berpendapat bahwasanya kalau habis makan daging onta tidak batal wudunya. Bihujjatin, dengan hujah, dengan dalil anna hadzal hadis, bahwasanya hadis ini yaitu hadis tadi ana tawaddau min luhumil ibil ya, mansuhun, dihapus, mansuh dihapus. Wa qaulul jamahir, dan bahwasanya jamahir kebanyakan mereka, wa min bainihim, dan dari mereka adalah al-khulafa'u al-arba'ah. Khulafa'u al-arba'ah. Siapa itu khulafa'u al-arba'ah? Abu Bakar,
Umar, Utsman, kemudian Ali. Kanu la yatawaddauna, mereka tidaklah berwudu min lahmi al-jazur, dari setelah memakan daging onta. Kenapa? Setelah makan daging onta. Jadi kata mu'allif berarti di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah memakan daging unta itu membatalkan wudu atau tidak? Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama, bahkan ya siapa tadi? Khulafaul Arba, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berpendapat bahwasanya setelah makan daging unta tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Karena kenapa? Karena dalil ini, dalil yang ana tawadau min luhumil ibil ya, itu mansukh, telah terhapus dengan hadis apa? Ya. Dengan hadis, ada namanya hadis masunnar. Ya. Apa itu masunnar? Masatinnar, hadis daging yang udah dibakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadau mimma masatinnar, ya. Berwudulah apabila kalian telah makan daging yang udah dibakar. Ya. Jadi kata para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dimansuh, dihapus dengan hadis tersebut. Jadi selama hadisnya atau dagingnya itu tidak dibakar, maka tidak membatalkan wudu. Daging ontanya kalau nggak dibakar mungkin dia apa? Digulai mungkin ya, direbus, itu tidak membatalkan wudu. Tapi apabila daging tersebut dibakar ya, maka dia membatalkan wudu. Baik itu unta maupun daging yang lainnya, kambing dan lainnya. Ya. Dengan pendapatnya jumhur ulama. Allahu a'lam. Nah, yang ketujuh, masul mar'ah bisyahwat ya. Mengusap ya, yang ngusap itu ya gini, ya. Sedikit gitu. Kalau ngusap aja batalin wudu, apalagi megang gitu. Masul mar'ah bisyahwat, mengusap perempuan gitu dengan syahwat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kata al-mar'ah di situ, wanita di situ. Ya. Harus digarisbawahi. Masuk al-mar'ah. Ya. Siapa mar'ah di situ? Bisyahwat. Ya, maksudnya ya istri-istri ya, istri. Memegang istri dengan syahwat, ya, maka membatalkan wudu. Terus gimana kalau memegang orang lain dengan syahwat? Ya, plus wudunya batal plus dosa. Plus double plus gitu kan. Ya. Kalau bukan mahram, megang lawan jenis, wah itu dosanya double. Bahkan dalam hadis dikatakan lebih baik dia ditusuk dengan duri, ya kepalanya ditusuk dengan duri panas daripada dia harus memegang lawan jenisnya. Ya. Jadi plus wudunya batal plus dapat dosa. Tetapi kalau masih mahram, misalkan memegang ibunya atau istrinya atau anak perempuannya atau siapa lagi, bibinya yang mahram, siapa lagi? Saudarinya ya. Itu tidak membatalkan wudu selama tidak ada syahwat. Kalau pakai syahwat maka membatalkan wudu. Jika qasdu syahwat ya, dimaksudkan syahwat kawujudiha, ketika adanya si mar'ah tersebut ya. Apabila dimaksudkan syahwat itu ketika adanya perempuan tersebut. Nakidun liwudu'ihi, maka membatalkan wudunya. Bidalili al-amri, dengan dalil al-amri, perintah, bil wudu, untuk berwudu, min masih zakar, dari mengusap kemaluan. Sebagaimana mengusap kemaluan
ketika dengan syahwat membatalkan wudu, begitu juga memegang atau mengusap wanita yang mahram dengan syahwat juga membatalkan wudu. Li'anna masa zakar, karena sungguhnya mengusap kemaluan yusiru syahwah, hadan, menyebabkan syahwat. Kita selesaikan dulu. Walama fil Muwatta, sebagaimana di dalam kitab Muwatta, kitab Muwatta adalah kitabnya karangannya Imam Malik bin Anas. An Ibni Umar, dari Ibni Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Qublatur rajul imra'atahu, mencium seorang laki-laki wanitanya, yaitu istrinya. Wajassuha, kemudian menyentuhnya. Biyadihi minal mulamasa, dengan tangannya dengan sebuah sentuhan. Faman qabbala imra'atahu, barang siapa mencium wanitanya, au jassaha, atau mengusapnya, fa alaihi alwudu, maka baginya berwudu, maka wajib baginya berwudu. Mungkin kita cukupkan sampai sini, pas pembahasan nawaqidul wudu selesai karena sudah adzan isya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.